Perseteruan antara Michelle Halim dan Agnes Jennifer kembali menjadi perhatian setelah saling sindir di media sosial. Saat hadir di acara Pagi-Pagi Ambiar, Michelle akhirnya memaparkan awal mula ketegangan tersebut. Ia menjelaskan bahwa perselisihan bermula ketika Agnes lebih dulu membuat konten yang menyinggung dirinya, sehingga Michelle merasa wajar jika ia membalas dengan konten serupa. Michelle menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memulai atau menyinggung lebih dulu. Namun ketika dirinya disenggol, ia memilih untuk merespon. Ia juga mengungkap bahwa mereka sebenarnya tidak pernah benar-benar berinteraksi secara langsung, hanya pernah terlihat di satu acara besar tanpa saling mengenal dekat. Dalam penjelasannya, Michelle menambahkan bahwa hubungan sosial mereka memang berbeda karena lingkaran pergaulannya tidak bersinggungan. Ia bahkan menyebut perbedaan lingkungan membuat keduanya tidak pernah terhubung secara personal. Ketika ditanya apakah dirinya berniat menghentikan saling sindir dan berdamai, Michelle justru menegaskan bahwa ia tidak memiliki niat untuk mengakhiri konflik. Ia bahkan mengatakan dirinya masih bersemangat melanjutkan aksi sindir-menyindir tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau ngeliatin orang kaya berseteru mah seru gitu ya, enak dilihatnya gitu. Antara Miha dengan Aje berantem perang sosial media saling sindir menyindir di status. Lah kalau orang miskin berseteru lah diketawain sama token listrik. Kan malu ya. Kita belajar jadi manusia dari Agnes Jennifer dan juga Michelle Halim. Dua wanita yang mengklaim bahwa diri mereka adalah wanita kaya sedang berdebat di sosial media. Hal ini awalnya adalah gara-gara ada postingan Michelle Halim yang bertemakan no donatur nggak usah ngatur. Postingan Michelle Halim ini akhirnya dikomentari oleh Agnes Jennifer. Saling sindir ini akhirnya berlanjut hingga tema wanita menikah dan juga wanita tidak menikah. Gak hanya itu aja, ternyata temanya ganti lagi. Temanya adalah siapa yang digilir. Menurut gua ini adalah hal yang paling sangat disayangkan ya. Karena seyogyanya wanita kaya gak akan pernah berdebat di sosial media. Jadi kesimpulannya, siapa ya yang benar-benar kaya? Bisa komen. Bunda, dari kalian banyak banget yang nanya, tim siapa? Timnya Senong aja ya. Tim siapa? Tim Michelle Halim atau Jennifer, Agnes Jennifer ya. Lalu sebenarnya Adinda tidak mau tim mana-mana ya. Secara males Bunda. Yang sana merasa benar, yang sini merasa benar. Jadi Adinda tidak ikut-ikutan. Tapi Adinda mau bilang aja kalau kita orang susah mendiem aja. Kita orang susah diem aja. Apa ikut-ikut campur? Biarlah, aduh, ini perkara orang-orang kaya. Kayaknya kurang cocok gitu loh. Kayak kurang cocok kita yang ikut-ikut campur begini, kurang cocok gitu kan. Kalau kita mencampuri yang merugikan masyarakat ikut boleh, tapi kalau sesama ini personal ya, terus orang-orang tajir diem aja deh. Diem, jangan banyak cocot kita Bunda. Gak enak, soalnya mau gimana ya Bunda, ntar dipampangin berlian gede kita takut. Jangan takut, soalnya main-mainan harta Eke cuma diri Eke ya, diri Eke yang paling berharga di dunia ini ya. Jadi hargailah diri kita sendiri. Udah itu. Jadi kalau mau lawan-lawanan harga kurang, Adinda kurang. Gitu ya Bunda ya, jangan ikut campur kalian. Lagi-lagi perseteruan antara Michelle Halim sama Agnes Jennifer. Set deh, ada aja gebrakannya nih berdua ya. Sindir-sindirannya tuh aja gile gitu loh. Gak ada yang mau kalah. Jelas lah siapa sih yang mau kalah. Yang satu ngatain piala bergirit, yang satu ngatain apa
koar-koar tapi nggak cerai-cerai juga. Ya susah sih ya, karena manusia tuh emang kayak gitu. Apa yang nggak cocok sama diri kita itu dianggapnya buruk. Nah, si Agnes Jennifer ini menganggap Michelle Halim piala bergilir, nggak nikah-nikah, tapi dipakainya gantian gitu ya. Iya gak sih? Emang Michelle begitu ya? Ada buktinya gitu? Ya karena kalau menuduh kan pasti harus ada bukti dong ya. Terus nggak semua orang yang nggak nikah-nikah itu piala bergilir juga kan gitu. Lalu untuk Agnes Jennifer banyak banget juga yang ngomentarin, alah lu koar-koar kesana kesini nggak cerai-cerai juga. Ya mana mau cerai, kan syarat cerai itu kan banyak banget gitu loh. Si suaminya mau nggak gitu dengan syarat-syarat tersebut gitu kan. Ya kan ada harta gunung gini dan ini dan itu gitu kan. Terus nggak menutup kemungkinan juga kan suaminya kan kaya raya. Agnesnya sih juga kaya raya, katanya udah dari dulu kaya raya juga, old money gitu loh, old money gitu. Tapi ya dua-duanya nggak salah, dua-duanya nggak betul juga gitu. Kalau menurut gue salahnya sih cuma saling ngeladenin, saling sindir gitu. Kalau gue sih bodo amat, nggak bakal gue ladenin selama gue nggak yang dituduhkan nggak benar gitu kan. Ya habis gimana ya, dua-duanya cantik, dua-duanya punya duit, sama aja kayak yang dibilang si Agnes Jennifer. Kalau misalnya si Michelle Halim itu OKB, ya kan sama, yang penting kan sama-sama kaya, sama-sama punya duit gitu. Terus apa lagi? Terus kalau ngomongin nggak cerai-cerai, cerai itu kan juga nggak simpel gitu ya. Atau ada tuh komenan yang lain, ya buktinya pelakornya ada yang menang. Ini bukan antara kalah dan menang, ini antara gatal dan penggatal gitu. Udah pokoknya. Jadi menurut kalian gimana? Gue sih nggak bela dua-duanya, gue nggak simpatik dua-duanya. Gue nggak simpatik karena mereka kaya, mereka know what they doing, mereka sama-sama pandai, mereka sama-sama influencer besar. Jadi gue gak simpatik kedua-duanya, sama aja gitu. Karena di sisi lain ada pernyataan-pernyataan mereka yang gue gak cocok, ada yang pernyataan-pernyataan mereka yang gue cocok. Jadi ya apa ya, menurut gue sih perseteruan yang kayak gini-gini nih silly things to do gitu. Yang waras harusnya sih santai aja, ngapain nyolot, gak usah nyolot-nyolot gitu loh. Ya gak sih? Menurut kalian gimana sih? Ini tentang perseteruan antara Ci Agnes dan Ci Meha. Loh, kalian timnya sopo? Ayo, kalian yang udah follow aku, kalian pasti tahu konten-konten aku tuh nggak pernah ikut nimbrung drama-drama artis atau hot news yang lagi beredar gitu. Dan cuma kali ini aku tuh kayak pengen gitu loh berpendapat ya. Jaluk sepuro ya tinggu Ci Agnes. Kali ini aku berada di timnya Ci Meha. Biasanya aku tuh kayak setuju gitu loh sama statementnya Ci Agnes gitu. Apapun itu aku tuh selalu yes, betul, bener gitu. Tapi kali ini kayaknya aku mohon maaf, aku harus beralih haluan ya, bukannya apa. Karena rata-rata konten dan statementnya Ci Meha ini itu kayak relate banget gitu loh sama kehidupan aku sekarang ini gitu. Guys, bolo, dulur semuanya. Nikah itu kayak bukan prestasi gitu loh. Bukan sebuah kebanggaan gitu. Itu kayak ya udah, kalau misal orang belum nikah di usia yang sudah matang itu ya udah, itu kan kayak pilihan mereka, itu kan kayak choice-nya mereka gitu, dan itu bukan sebuah goal gitu. Jadi aku paling sebel kalau ada orang yang kayak menghina-hina kalau orang belum nikah gitu. Kayak ya paham lah kalian, relate lah kalau yang usia matang belum ketemu jodohnya ya kan. Pasti kalian udah kebal gak sih rasanya dihina-hina, disindir-sindir sama orang yang udah nikah, atau ya begitu banyak di luar sana termasuk aku itu kayak berusaha banget gitu loh buat nyari jodoh yang baik. Jadi kayak kita misal kayak gonta-ganti pasangan atau kelihatan di mata orang tuh kayak kita gonta-ganti pacar, itu sebenarnya bukan bergilir, itu adalah kayak menyeleksi gitu loh. Paham gak sih? Bayangin aja kita udah tahu tuh sifat buruknya tuh, kayak dia tuh mabok, dia tuh judol, dia tuh main wedok ya. Masa kita harus pertahanin? Ya pasti kita cari lagi lah kalau kita pakai logika dan realistis ya. Jadi aku tuh nggak terima gitu loh kalau misal ada orang yang gonta-ganti, ya bukan gonta-ganti, maksudnya habis jalan sama ini jalan sama itu gitu, itu dikira bergilir. Kita nggak serendah itu gitu, walaupun belum nikah gitu kita nggak semurah itu gitu. Itu bagian dari seleksi gitu ya, bagian dari menyeleksi, dan itu bagian dari bentuk perjuangan mencari jodoh yang baik ya. Bukan cewek murahan yang gonta-ganti pasangan, itu bukan.
Menikah kan sekali lagi, menikah itu seumur hidup ya. Terus misalnya ada yang bilang kamu tuh belum menikah, kamu tuh gak akan tahu perjuangan mempertahankan rumah tangga. Kalau misal ujiannya tuh di ekonomi, kayaknya aku bakalan bertahan deh. Tapi kalau misal ujiannya itu udah diselengki, diselingkuh gitu, kayaknya aku memilih untuk ya udah, gue harus pergi gitu. Ya untuk apa dipertahankan gitu? Gini ya, kalau kita ngerasa kita bisa kerja, terus kita ngerasa diri kita nih independent woman nih, bisa menghasilkan uang dari tangan kita sendiri, ngapain kita harus mempertahankan laki-laki yang dia hobinya kayak gitu? Ya nggak sih? Aku ingat kasusnya Dilan, sampai dia tuh sampai keputihan kan, gara-gara si itu Sapno itu celap-celup sana sini. Itu bayangin, itu baru keputihan guys, kita bisa kena penyakit kelamin lainnya loh kalau kita mempertahankan laki-laki yang hobi kayak gitu. Itu baru keputihan, bayangin aja kalau kita kena penyakit. Dan misal kalau aku ya, seorang aku ini independent woman gitu, suamiku kayak gitu, mau kaya, mau dia miskin, mau dia bergantung sama aku, dia apapun aku udah milih, udah nih, kita udah nggak bisa nih jalan, udah nggak bisa bertahan nih. Gue bukan satu-satunya nih, apalagi aku Aries ya, sekali lagi aku Aries, jiwa kompetitifku tinggi. Kalau dia milikku, jadi milikku seutuhnya, aku nggak mau berbagi dengan orang lain gitu. Jadi ya udah, walaupun kondisiku miskin ya, belum independent woman, misal aku bisa kerja kok, dan aku nggak mau bergantung atau hidup sama orang yang udah punya treat slanky gitu. Jadi yang independent woman contohnya banyak. Raisa memilih cerai, Tasya Farasya memilih cerai, Rahel V-nya memilih cerai, dan masih banyak lagi. Kayak ya udah, bener katanya si Cimeha kan, katanya independent woman. Ya makanya itu aku relate sama Cimeha kan, independent woman ya kita harus berdiri di kaki kita sendiri gitu, walaupun tanpa laki-laki gitu. Ya udahlah ya, orang kan beda-beda, tapi please lah buat kalian janganlah ya menghina-hina orang yang belum menikah. Itu kayak bukan sebuah orang belum menikah itu kayak bukan sebuah aib, bukan sebuah penghinaan. Kita belum menikah juga tetap bahagia gitu ya. Malah justru yang paling menjijikan di antara yang terjadi di lingkungan aku tuh, yang paling menjijikan apa? Orang yang mempertahankan rumah tangganya, lakinya selingkuh, bininya selingkuh. Itu jijik banget sih sumpah. Aku nikah nih, tapi yang satunya tuh nyeleweng ke sana, yang bininya juga nyeleweng gitu loh, sama-sama gatel gitu loh. Kayak lu bayangin aja, kasihan gak sih anaknya kalau misalnya itu ketahuan di anak. Bayangin anak kita jadi sebenci apa sama kita, bayangin anak kita apa nggak punya luka batin dan mungkin trauma gitu. Apalagi itu banyak di lingkungan menengah ke bawah kayak aku, ya nggak tahu ya kalau di kelas orang kaya kayak mereka kayak gimana, tapi kalau di lingkungan aku tuh kayak relate banget gitu loh. Ngapain sih, kenapa nggak cerai aja gitu? Jadi kayak hidup masing-masing tapi nggak cerai, karena dia cerai kan mahal ya, mungkin nggak punya. Tapi kan kayak gitu tuh nggak bagus gitu. Terus buat cewek-cewek di luar sana juga akhirnya kan banyak korban-korban banyak nih, yang suami orang yang ngaku bujang kan ya kayak gitu, gara-gara mereka udah nggak cocok ya rumah tangganya dan memilih untuk tidak cerai. Akhirnya banyak korban-korban kayak gitu. Terus timbullah ada orang yang suka sama laki orang gitu, ada yang udah ya gitulah, kalian paham aja lah yang aku maksud.